Dampak ekonomi yang sulit saat ini membuat banyak pekerja terkena PHK. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan data pemutusan hubungan kerja atau hingga Mei 2025 mencapai 24.000 orang, angka yang meningkat dibanding tahun lalu. Warga dari berbagai wilayah menyerbu bursa kerja di Cilandak, Jakarta Selatan pekan lalu. Mereka yang mengantre hampir semuanya merupakan korban pemutusan hubungan kerja dampak dari efisiensi perusahaan. Aku lagi nggak bekerja. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Iya karena goyang kan perusahaan itu banyak yang dikeluarin juga. Sekitar hampir 100 orang kemarin. Gitu. Karena kan sekarang cari kerja lumayan agak susah ya. Saya juga ngalamin sendiri, nyari kerja tuh nggak gampang gitu. Nah dengan adanya job fair kayak gini membantu para pekerja dan calon-calon pekerja juga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Nah, ini kan di samping sekarang kan untuk mencari pekerja itu kan sangat susah karena kondisi ekonomi. Jadi dengan ada dari pemerintah hal-hal seperti ini sangat membantu lah. Sebelumnya udah nyoba lamar di mana aja Pak? Udah banyak. Di online. Karena efisiensi lah. Dan itu efisiensi besar-besaran dan di perusahaan. Di perusahaan semua. Hah? Semua. Itu ada PCR berapa banyak Pak? Ada 300-an. Menteri Tenaga Kerja Yasirli dalam rapat dengan Komisi 9 DPR kemarin mengatakan hingga bulan Mei 2025 sudah ada 24.083 orang yang di PHK. 3 provinsi yang menjadi daerah terbanyak melakukan PHK yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sektor terbanyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta industri di bidang jasa lainnya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah angka pengangguran di Indonesia meningkat per Februari 2025 dengan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Dengan penambahan angkatan kerja, jumlah bekerja pun juga mengalami peningkatan 3,59 juta orang yang bekerja. Tetapi dari ada yang penyerapan, ada juga yang keluar yang tidak bekerja. Ada juga yang kemudian dia masuk kepada angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang terekam di dalam jumlah yang menganggur, 7,28 juta orang yang menganggur, dan penambahan jumlah orang penganggur dibandingkan Februari 2024 adalah sebesar 83.450 orang yang menganggur. Saat kampanye pemilihan presiden 2024 lalu, pasangan Prabowo Gibran sebelumnya menjanjikan jutaan lapangan kerja. Akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran punya program yang sangat jelas, yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Kini, upaya pemerintah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja sangat ditunggu masyarakat. Terlebih, Indonesia sudah ditunggu bonus demografi yang telah ada di depan mata. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku animo warga menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau pasukan oranye sangat tinggi.
Pram memastikan rekrutmen dilakukan secara transparan. Pram menyebut tingginya minat warga untuk menjadi pasukan oranye, salah satunya dipicu pendatang yang mencari pekerjaan di Jakarta. Pram menampik isu orang dalam di proses rekrutmen pasukan oranye. Ia berjanji proses ini dilakukan secara transparan dan pelamar yang dinyatakan lolos adalah yang memenuhi nilai kriteria yang ditetapkan Pemprov Jakarta. Pasca Lebaran, Pemprov Jakarta membuka lowongan untuk petugas PPSU dengan kuota 1.100 orang. Ini cerminan dari kita semua bahwa kuota 1.100 yang mendaftar memang banyak sekali. Karena memang kemarin setelah Lebaran, yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah. Dan yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU. Dan untuk itu saya sudah monitor baik di tingkat kelurahan, tingkat wali kota, saya bilang supaya ini fairness, tidak ada istilah orang dalam, transparan. Keputusan penyelesaian orang itu nanti berdasarkan nilai kriteria yang akan diatur dari Balai Kota. Baik. Khofifah Indar Parawansa atau Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran untuk pengusaha terkait larangan pembatasan usia pelamar kerja. Tujuannya agar masyarakat korban PHK tetap memiliki kesempatan untuk kembali bekerja. Larangan pembatasan usia bagi pelamar kerja disampaikan Khofifah usai rapat koordinasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur. Khofifah bilang, Pemprov Jawa Timur telah berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan perusahaan besar di Jawa Timur agar tidak membatasi usia saat perekrutan karyawan baru. Dengan demikian, warga yang menjadi korban PHK diharapkan bisa mendapat kesempatan kerja lagi. Kalau misalnya ada PHK, dia sudah bekerja, katakan dia bekerja 20 tahun. Kemudian ada sesuatu terjadi di perusahaannya. Dia bekerja pada umur 20 tahun, berarti dia sudah umur 40 tahun. Kan biasanya rekrutmen ketenagakerjaan itu ada maksimal umur sekian, maksimal umur sekian. Jadi kita menyampaikan surat edaran bahwa pada saat-saat seperti ini untuk menentukan usia di dalam rekrutmen ketenagakerjaan kita minta untuk tidak dilakukan. Tapi sudah kita komunikasikan dengan perusahaan A, kita komunikasikan dengan perusahaan B. Ibaratnya begini, ketika kita itu mengeluarkan kebijakan itu nggak bim salah bim tiba-tiba kita keluarkan, enggak. Kita sudah mengkomunikasikan.